kajian kita pada pagi hari ini adalah bahwa dari sekian banyak karya-karya tulis para ulama di masa lalu, tidak semua karya-karya itu dikenal oleh semua umat Islam, tidak dikenal oleh semua orang. Tidak banyak dari karya-karya itu dikenal oleh mayoritas umat Islam. Mungkin kalau kita disuruh menyebutkan 5 saja dari kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama di masa lalu, mungkin ya jari kita atau lidah kita tidak tahu bagaimana mengucapkan karya-karya tulis yang ditulis oleh para ulama di masa lalu. Nah, di antara nama-nama kitab atau karya-karya para ulama yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pengenalan dan penerimaan yang cukup luas dan populer adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Padahal kalau kita pelajari dalam metodologi ilmu penafsiran Al-Quran, sebenarnya kitab tafsir Ibnu Katsir itu bukan kitab tafsir untuk pemula sebenarnya ya, makanya biasanya dikaji dalam majelis-majelis pondok pesantren untuk level lanjut atau di level-level perguruan tinggi yang memang mempelajari ilmu-ilmu ini sedemikian rupa. Namun demikianlah Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa Imam Ibnu Katsir itu ditakdirkan qabul atau penerimaan yang luas di kalangan umat Islam. Bisa jadi wallahu a'lam bishawab itu adalah salah satu buah dari keikhlasan beliau ketika melahirkan karya-karya tulis. Imam Ibnu Katsir ini karyanya banyak, tapi yang populer cuma ini. Karyanya banyak dan sebagian besarnya sudah dicetak juga, tapi yang populer dan banyak diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab adalah kitab ini, tafsir Imam Ibnu Katsir. Dan kalau kita mencari nama ulama lain yang semisal Imam Ibnu Katsir dalam hal kepopuleran dan penerimaan di kalangan umat Islam adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita menyebut Imam Nawawi, maka yang paling terlintas pertama kali adalah kitab hadisnya yang populer. Yang pertama adalah hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan yang kedua adalah kitab hadis Riyadhus Shalihin. Itu ditulis oleh orang yang sama, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam An-Nawawi itu wafat tahun 676 Hijriah. Jadi kira-kira 1 abad sebelum Imam Ibnu Katsir. Tapi saya kira di kalangan umat Islam ini, terutama yang mempelajari ilmu-ilmu keislaman, baik yang pemula maupun yang tingkat lanjut, tidak ada yang tidak kenal kitab hadis Arba'in yang mencantumkan 42 hadis seputar pokok-pokok agama Islam. Sebagaimana tidak ada yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin. Ya, tidak ada yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin yang mencantumkan sekitar 1000-an hadis-hadis seputar adab-adab Islam. Dan mayoritas hadis-hadis yang ada di dalam hadis Arba'in dan Riyadhus Shalihin itu hadis sahih. Mayoritasnya. Sebagiannya ada yang lemah, tapi tidak ada yang palsu. Tidak ada yang palsu. Ada yang lemah-lemah sedikit, tapi boleh dijadikan dasar dalam beramal. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita pada pagi hari ini, Bapak-bapak sekalian rahmati Allah, saudara-saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita garis bawahi dari sedikit cerita ini adalah bahwa kita tidak tahu dari sekian banyak amal yang kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala itu, kita tidak tahu mana yang akan
diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dipopulerkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita wafat. Kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah beramal dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa kita lakukan adalah terus memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang banyak. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang banyak. Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi itu karya tulisnya banyak sekali. Dan kalau dicetak itu berjilid-jilid. Ya, yang sekarang tercetak ya, yang ada sekarang itu berjilid-jilid. Besar-besar. Beliau menulis dalam kitab fikih itu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, satu kitab dalam mazhab Syafi'i yang sebenarnya belum tuntas sampai bab paling akhir itu belum, sudah wafat sebelum beliau menuntaskan kitabnya. Tapi yang tercetak dari apa yang sudah beliau tulis itu kira-kira melebihi 10 jilid. Ya, 10 jilid. Itu dalam masalah fikih saja. Belum lagi beliau mensyarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim itu beliau menulis karya tentang syarah Sahih Muslim. Jadi banyak sekali. Tapi yang populer dan diterima dan dikenal sampai orang awam cuma dua itu, Arba'in sama Riyadhus Shalihin. Ya, yang lain-lain juga tetap dibaca oleh para penuntut ilmu tingkat lanjut biasanya, bukan orang awam, karena memang levelnya adalah level berat. Imam An-Nawawi itu tahukah kita, beliau itu baru menulis karya pada usia sekitar 19-an tahun. Baru menulis karya-karya yang tadi kita sebut dan wafat pada usia 43 tahun dalam keadaan bujang. Imam An-Nawawi itu dalam keadaan bujang. Ya, jadi wafat pada usia relatif masih muda, 43 tahun, dan dikenal akan kezuhudan dan kewara'annya. Wara' itu maksudnya sangat berhati-hati terhadap perkara syubhat. Jadi konon beliau itu tidak mau meminum dari air sumur di salah satu tanah di Damaskus karena tanah itu adalah tanah wakaf. Yaitu bentuk kehati-hatian. Jadi betul-betul. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama beliau. Ulama sezaman beliau itu banyak, karya-karya tulis mereka juga banyak. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir juga begitu. Karya-karya beliau banyak, karya-karya orang-orang yang sezaman dengan beliau juga banyak. Di antara yang sezaman dengan Ibnu Katsir itu Ibnul Qayyim yang namanya sering kita dengar dalam kutipan-kutipan quote-quote terkait dengan penyucian jiwa. Itu Ibnul Qayyim itu satu guru, satu ilmu, teman duduknya Ibnu Katsir. Ya. Teman duduknya Ibnu Katsir rahimahullah. Baik, saya kira itu sebagai sebuah motivasi, saya kira bisa kita jadikan dorongan bahwa kita tidak tahu dari sekian banyak amal yang kita lakukan, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang kita peruntukkan untuk Allah dan kita harapkan manfaatnya untuk banyak orang. Kita tidak tahu mana yang paling akan dikekalkan dan diabadikan dan dipopulerkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita wafat. Kita tidak tahu yang mana. Ya, kita tidak tahu yang mana. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya kemarin pada bulan lalu kita sudah membahas rangkaian ayat-ayat yang membahas tentang di antara tanda-tanda orang munafik adalah predikat sufaha, ayat ke-12 dan ke-13. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi kurang lebih ini kita review ringkas saja. Ayat 13 itu berbicara bahwa Allah Subhanahu wa taala
menggelari mereka dengan ungkapan sufaha. Sufaha itu secara terjemah harfiahnya ya, diartikan sebagai orang-orang bodoh atau orang-orang yang pandir. Ya, orang-orang yang pandir. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerjemahkan kata sufaha. Jadi bapak-bapak yang punya mushaf di handphonenya bisa sambil diikutin atau kalau ada terjemahnya ya, biar kita bisa sama-sama belajar. Kata sufaha itu adalah ungkapan plural dari kata safih. Safih itu biasanya merujuk kepada orang bodoh yang lemah akal dan pendek pikiran dan pengetahuannya, sehingga dia tidak mengerti mana maslahat dan mana mudarat. Itu sufaha. Kita sudah menyimpulkan bahwa mengapa orang munafik itu disebut sufaha. Kesimpulan pentingnya adalah bahwa bukan berarti bahwa mereka itu mendapatkan uzur dari Allah, bukan. Apa ini maksud mendapatkan uzur? Mungkin kita bisa jadi keliru paham. Oh, kalau orang bodoh berarti dikasih uzur. Dia kan tidak tahu, maka dia tidak mendapatkan risiko atas pekerjaan yang dia lakukan. Nah, dia orang bodoh kok, jadi tidak usah dikasih balasan, tidak usah dikasih konsekuensi. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ungkapan sufaha. Yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari ungkapan sufaha adalah bahwa orang-orang itu sebenarnya pada hakikatnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya akal. Kenapa kita katakan demikian? Karena ketika mereka menyembunyikan keimanan dan kemudian bermuka dua di hadapan kaum muslimin, itu kan sebenarnya bentuk kecerdikan dalam makna yang negatif. Bentuk kecerdikan dalam makna yang negatif. Mereka merasa mereka bisa menipu daya Allah Subhanahu wa taala dan menipu daya orang-orang beriman, menipu daya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa bisa melakukan itu. Mereka bisa melakukan itu kenapa? Karena mereka punya kecerdikan. Berarti mereka punya kecerdasan, punya akal dalam konotasi yang negatif. Tetapi meski mereka punya kecerdikan, kecerdasan, pengetahuan, kemampuan untuk menipu orang lain, Allah tetap menamai mereka dengan sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya. Mereka lah sesungguhnya orang-orang yang sufaha itu, tetapi mereka tidak sadar. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebagian ulama mencari hikmah, mengapa orang-orang munafik disebut sufaha. Ini selain bentuk penamaan sufaha ini, selain ini adalah bentuk kecaman dan ejekan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ini juga memberikan satu makna penting bahwa hakikat dari tingkat kecerdasan atau kebodohan seseorang bukan semata-mata orang itu punya pengetahuan atau tidak punya pengetahuan, tetapi apakah dia punya pengetahuan dan mengikuti pengetahuan itu dengan benar, mengamalkan pengetahuan itu dengan benar atau tidak. Kalau dia punya pengetahuan tentang kebenaran, lalu kemudian menolaknya, lalu kemudian menipu orang lain dengan pengetahuan yang dia punya, Allah tetap menamai dia dengan orang bodoh, dengan sufaha. Karena yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari ungkapan sufaha adalah bahwa tatkala orang itu punya pengetahuan tentang kebenaran, lalu kemudian mengikutinya, mengamalkan kebenaran itu, barulah dia orang yang berakal.
barulah dia orang yang punya pengetahuan yang sempurna. Orang yang, kalau dalam terminologi Ibnu Katsir, orang yang mengerti mana kemaslahatan dan mana kemudaratan. Karena kalau orang betul-betul mengerti mana maslahat, mana mudarat, Ibnu Katsir kan mendefinisikan safih itu dengan orang yang mengerti maslahat mudarat. Kalau dia betul-betul mengerti mana maslahat, mana mudarat, yang namanya maslahat pasti dipilih, bukan dijauhi. Yang namanya mudarat pasti dijauhi, bukan diambil atau dipilih. Tetapi orang-orang munafik tidak melakukan itu. Orang-orang munafik tidak melakukan itu. Kita juga pada pertemuan kajian bulanan yang lalu membahas panjang lebar terminologi sufaha itu dalam istilah fikih juga dimaksudkan untuk makna yang lain, yaitu orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk mengelola harta. Itu ada dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman." Janganlah kalian berikan kepada orang-orang yang bodoh itu, orang-orang yang sufaha itu, harta-harta kalian. Sufaha itu ya intinya orang yang tidak mampu atau tidak punya pengetahuan atau tidak bisa mengelola harta dengan baik. Makanya dalam istilah fikih ada istilah hajrus safih, al-hajru 'alas safih. Jadi meskipun dia sudah balik orangnya, tapi boros, kemudian atau terlalu kikir, tidak mengerti bagaimana membelanjakan harta pada hal-hal yang memang dia perlukan, membuang-buang uang, membuang-buang harta. Orang seperti ini dalam Islam, dalam masalah fikih, itu walinya, keluarganya harus menahan harta dari dia. Tidak boleh dikasih kekuasaan pengendalian atas harta. Itu kira-kira analogi sufaha. Analogi sufaha itu seperti itu. Kemudian pada ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun." Ayat ke-14 dan ke-15 ini saling berkaitan. Yang kurang lebih terjemahnya adalah, ini masih berbicara tentang orang munafik ya. Jadi memang cerita tentang orang munafik ini seperti kita katakan panjang sampai dari mulai ayat ke berapa ini? Ayat ke-9 ya, ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Itu semua tentang orang munafik. Jadi kira-kira 12 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila orang-orang munafik ini berkumpul bersama atau bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan qalu amanna. Mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kalian, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya berolok-olok. Ini mudah dipahami ya arti dari ayat ini, tapi pesannya dalam sekali. Jadi inti dari terjemah ayat ini adalah Allah membongkar kebiasaan orang munafik itu adalah dalam bahasa kita sekarang bermuka dua. Ya, bahasa gampangnya begitu, bermuka dua. Ya. Bermuka dua dalam hal apa? Bermuka dua dalam hal keimanan.
Jadi bersama orang beriman mendeklarasikan diri bahwa dia bagian dari mereka. Mendeklarasikan diri bahwa dia bagian dari mereka. Saya ini beriman seperti Anda. Qalu amanna. Jadi dideklarkan. Jadi mereka mengatakan kami beriman. Kira-kira kalau misalnya mereka betul-betul beriman, perlu deklarasi nggak? Nggak perlu, karena udah tahu. Ya, nggak perlu pakai ngomong gitu. Orang yang memerlukan penegasan kami beriman di hadapan orang beriman, untuk apa menegaskan sesuatu yang memang seharusnya itu alamiah gitu. Tetapi kenapa mereka memerlukan penegasan? Karena hati mereka sendiri ragu. Hati mereka sendiri ragu. Sebenarnya kami ini nggak beriman. Cuma karena ragu dan kemudian takut atau gelisah akan ditolak oleh komunitas oleh orang beriman, akan ditolak oleh komunitas orang beriman, maka dia bilang qalu amanna. Kami beriman. Tapi apakah komunitas orang beriman itu nanya sebelumnya? Enggak nanya. Orang beriman kan siapa saja yang mau bergabung terbuka. Nggak nanya kamu beriman nggak, baru masuk, nggak begitu. Orang komunitas beriman itu, ayo masuk semua ke komunitas orang-orang baik, kan begitu. Komunitas orang beriman terbuka, ya, terbuka. Tapi sudah seterbuka itu, orang yang punya penyakit dalam hatinya, orang yang punya keraguan di dalam hatinya, memerlukan deklarasi secara verbal. Seakan-akan datang, Pak, saya ini beriman, Pak, gitu. Jadi selain ada keraguan, ada rasa gelisah atau takut akan ditolak, akan tidak diterima oleh komunitas orang-orang beriman. Namanya orang beriman hanya menilai secara zahir, secara lahiriah, ya sudah ahlan wa sahlan, kan begitu. Kami berhusnudzon, setiap orang yang mengaku beriman berarti adalah saudara kami, kan begitu. Qalu amanna. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, sesungguhnya selain Allah Subhanahu wa taala itu sedang menceritakan tentang tanda-tanda orang munafik, ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu orang beriman yang ada di saat turunnya ayat itu. Allah akan sedang memberitahu orang beriman yang saat itu ada, saat turun ayat itu, di antara kalian itu ada orang munafik. Jadi juga pemberitahuan. Jadi seakan Allah ingin mengatakan kepada orang beriman, tidak semua kalian yang bersama kalian itu berada dalam satu frekuensi iman yang sama, berada pada satu level keimanan yang sama. Yang dimaksud level keimanan bukan level naik dan turun ya, maksudnya iman dan kufur gitu. Yang namanya orang beriman pasti levelnya beda-beda, tapi masih dalam kerangka iman. Tapi yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah di antara kalian itu ada orang yang ngakunya beriman padahal tidak. Jadi Allah Ta'ala sedang menegasikan atau meniadakan keimanan dari sebagian orang yang ada di antara komunitas orang beriman. Jadi Allah ngasih tahu, karena orang beriman itu kan bukan orang yang gampang curiga. Orang beriman itu bukan orang yang suuzonan, kira-kira gitu. Orang beriman itu kan husnudzon terus. Betul nggak? Orang beriman itu husnudzon terus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini memberitahu kalian, meskipun kalian husnudzon, tapi kalian harus waspada. Beda ya, waspada dengan suudzon tuh beda. Ya. Berbeda. Kenapa? Di mana bedanya? Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada tanda-tanda orang-orang munafik. Makanya dalam hadis-hadis ada indikasi-indikasi amalan-amalan fisik yang menjadi indikator bahwa orang itu tidak mungkin munafik. Contoh, jika orang itu
dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang kurang lebih artinya, jika kalian melihat seseorang selalu atau sering pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Karena orang munafik itu ke masjid rutin itu berat. Itu diantara indikator. Kita mengatakan indikator, bukan berarti mutlak. Kalau nggak pernah ke masjid berarti nggak begitu, nggak kesimpulannya. Tapi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bicara di masa Nabi ketika mengucapkan itu, orang munafik itu ke masjid itu berat sekali. Kemudian indikatornya juga adalah sholat subuh misalnya. Jadi ada amalan-amalan ibadah yang bisa dijadikan standar oleh orang-orang beriman di masa itu. Oh berarti kalau dia rajin ke masjid segala macam, setelah itu ikut jihad, oh berarti insya Allah tidak ada kemunafikan dalam hatinya. Seperti itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkomentar, saat orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata, amanna, kami beriman. Kemudian, ini menarik komentar Ibnu Katsir. Wa azharu lahumul iman wal muwalah wal musaffah ghururan minhum lil mu'minin wa nifaqan wa musana'atan wa taqiyatan wa liyushrikuhum fima asabu min khairin wa maghnam. Jadi mereka deklarasi beriman, kami beriman. Setelah itu kata Ibnu Katsir, mereka menampakkan keimanan. Wal muwalah, muwalah itu adalah menampakkan kesetiaan. Jadi pura-pura loyal, pura-pura setia, pura-pura kami ini bersama Anda sekalian gitu. Wal musaffah, musaffah itu ya bersama-sama, satu shaf, satu barisan. Jadi pura-pura dalam barisan yang sama. Ghururan minhum lil mu'minin, sebagai bentuk tipu daya kepada orang-orang beriman. Wa nifaqan, dan sikap hipokrit. Wa musana'atan, dan basa-basi. Wa taqiyatan, taqiyah itu pura-pura. Wa liyushrikuhum, ini menarik komentar analisanya Ibnu Katsir. Dan juga agar orang-orang beriman itu melibatkan mereka dalam pembagian harta rampasan perang. Agar orang-orang beriman itu melibatkan mereka. Kenapa? Kita semua orang beriman, semua dapat hak. Kalau ada dapat rezeki bersama, begitu ya. Ya rezeki bersama di masa itu ya ada ghanimah. Ya, ghanimah atau harta rampasan perang. Ya, mereka kebagian, pengen dapat jatah. Pengen dapat jatah. Jadi ini bukan semata soal, kalau menurut pandangan Ibnu Katsir di sini, ini bukan semata soal mereka mengatakan kami ingin diterima oleh komunitas beriman, tapi juga kami ingin dapat yang enak-enak. Kalau ada komunitas beriman tuh dapat yang enak-enak. Jadi kecipratan gitu kira-kira. Jadi selain penerimaan secara sosial, juga pengen dapat keuntungan yang sifatnya materi. Dan kita mencoba mengaitkan ungkapan Ibnu Katsir ini dengan saat turunnya ayat. Saat turunnya ayat ini adalah di awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Di awal Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kira-kira kemungkinan ini setelah perang Badar. Setelah perang Badar menjelang perang Uhud. Pasca perang Badar, orang munafik itu belum kelihatan, tapi bibitnya sudah ada.
Bibitnya udah ada. Kelihatan betul kemunafikan dan tokoh-tokohnya itu pasca perang Uhud. Ketika ada desersi 300 orang dari pasukan perang Uhud. Yang tadinya 1000, gara-gara ada provokasi dan hasutan dari beberapa orang, 300 orang desersi. Bayangin. Dan 300 orang itu nggak dihukum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang tentara desersi dihukum bukan main. Ya. Jadi begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan qalu amanna. Jadi kata Ibnu Katsir, ungkapan qalu amanna itu bukan semata-mata soal supaya diterima, tapi juga supaya mendapatkan keuntungan yang sifatnya materi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khalau ila syayatinihim. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kata Ibnu Katsir, jika mereka kembali dan pergi dan bergabung bersama syayatinihim, bergabung bersama setan-setan mereka, bersama setan-setan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka berkata, kami sependirian dengan kalian, kami hanyalah berolok-olok. Jadi ada banyak pelajaran dari ungkapan ringkas ini. Pertama adalah Allah menegaskan dan membongkar apa yang mereka lakukan saat mereka sudah berpisah dari komunitas orang beriman. Jadi setelah berpisah dari komunitas orang beriman, udah bubar nih kan, habis kumpul, habis bagi-bagi ghanimah kan, atau habis ada undangan makan-makan kalau bahasa kita sekarang ya, habis undangan makan-makan atau habis ngobrol, habis apa begitu ya, mereka keluar dari komunitas beriman. Apa yang mereka lakukan? Nggak pulang ke rumah, mereka ketemu dengan setan-setan mereka. Setan-setan mereka itu apa maksudnya? Nanti dulu kita jelaskan, tapi kita jelaskan dulu ungkapan wa idza khalau. Jadi ketika mereka sudah pergi, mereka ketemu dengan setan-setan mereka. Jadi nggak pulang ke rumah, bukan pulang ke rumah atau berkumpul untuk memupuk keimanan, mempelajari keimanan, bukan. Tapi justru bergabung dengan komunitas asalnya, di mana di situ merupakan sumber kekufuran dan kemunafikan. Jadi seakan-akan ini komunitas munafik ini nggak betah lama-lama bersama komunitas beriman. Dia nggak betah. Dia nggak betah tuh lama-lama. Kalau betah, dia akan lama-lama di situ, lama-lama atau pulang kemudian mengambil pelajaran dari pertemuannya dengan sesama saudara beriman, mengambil ilmu, pulang kemudian mengabarkan ilmu itu kepada keluarganya, memupuk keimanan dalam keluarganya. Ini enggak. Ini kembali ke komunitas asalnya. Kenapa? Karena mereka tidak betah di situ dan kemudian mereka merasakan kenyamanan justru di komunitas asalnya itu. Disinilah kemudian kita mendapatkan pelajaran penting, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara cara kita memperkuat iman itu adalah memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Lingkungan, pertemanan, persahabatan itu sangat dominan pengaruhnya dalam penguatan atau pelemahan iman. Bukan berarti kita menolak, oh kalau gitu sombong maunya sama orang alim doang. Bukan begitu, jangan difahami begitu. Allah gaulnya sama dia doang nih. Biasa kan kalau anak-anak milenial sekarang begitu, anak-anak remaja ya terutama. Kalau bapak-bapak biasanya pertemanannya sudah semakin mengecil ya. Karena sudah banyak kesibukan segala macam, ya pekerjaan, ya paling pertemanannya kita di lingkungan masyarakat sekitar aja. Tapi kalau di komunitas pergaulan anak muda, yang begini-begini ini sensitif. Tapi itu penting sekali. Dan kita melihat ya, tentu bapak-bapak
bagi yang punya anak-anak remaja melihat betul bagaimana kita ingin melindungi mereka dari pengaruh pertemanan yang buruk. Kenapa demikian? Ya. Dalam konteks ayat ini, ketika seseorang bersama orang-orang beriman, orang-orang soleh, meskipun level keimanan mereka tidak seperti kesolehan mereka, keimanan mereka tidak seperti mereka, tapi paling tidak dia merasakan, seharusnya dia merasa ada suasana spiritualitas yang baik sehingga terdorong untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau dia kembali kepada komunitas lama, ke lingkaran pertemanan, ke lingkaran persahabatan yang lama, yang di situ justru adalah sumber kekufuran, sumber kemunafikan, sumber kemaksiatan, ya balik lagi. Apa yang baru didapatkan dalam beberapa saat langsung disiram oleh hujan, oleh hilang oleh sumber kemunafikan dan keburukan itu. Idza khalau ila syayatin. Yang berikutnya, pelajaran apa kita petik adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan syayatin, setan-setan mereka. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat syayatinihim ini adalah sadatuhum wa kubara'uhum wa ru'asa'uhum min ahbaril yahudi wa ru'usil munafiqin wal musyrikin. Setan-setan mereka itu adalah bukan setan dari kalangan jin, bukan, tapi pemuka-pemuka mereka, pembesar-pembesar mereka, pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan musyrikin, orang-orang Yahudi dan orang-orang tokoh-tokoh munafikin di masa itu ya. Apa yang ingin kita katakan? Apa pelajaran dari ungkapan Ibnu Katsir ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ungkapan Allah syayatinihim itu bukan setan dari kalangan jin, bukan berarti orang munafik ketemu jin, bukan. Tapi orang-orang munafik ini ketemu dengan pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka, gembong-gembong mereka. Ini berarti kesimpulannya apa? Berarti yang komunitas tadi itu sebenarnya bukan tokohnya, bukan pembesarnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahaya mereka. Jadi yang mengatakan beriman, yang mengaku-ngaku beriman tadi, itu sebenarnya bukan tokoh-tokohnya, bukan bos-bosnya gitu kira-kira bahasa mudahnya. Tapi ya mungkin orang-orang biasa di antara mereka. Tapi Allah memperingatkan mereka bahayanya. Allah memperingatkan mereka bahayanya. Dan kemudian ketika mereka kembali bersama para tokoh dan para pembesar mereka, mereka kembali mendeklarasikan pendirian mereka bahwa mereka bersama para pembesar itu. Jadi ketika balik, mereka mengatakan qalu inna ma'akum, kami bersama kalian. Beda sama orang beriman. Sama orang beriman bilangnya apa? Qalu amanna. Sama pembesarnya bilang ma'akum, kami bersama kalian. Jadi menunjukkan apa? Kami ini loyal gitu. Kami ini setia bersama kalian. Jadi yang tadi itu cuma olok-olok aja, pura-pura aja itu. Ya. Disinilah kemudian dari pelajaran dari ungkapan Ibnu Katsir ini ketika menafsirkan ayat syayatin itu dengan para pembesar, para tokoh dan seterusnya, ada beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa yang namanya keburukan atau kekufuran itu memiliki tokoh dan gembong. Jadi yang namanya kebenaran dan kebaikan juga perlu tokoh dan pemimpin dan gembongnya juga. Ini maksudnya apa? Sebagaimana kebatilan itu memiliki pemimpin dan pengikut, ya, kebaikan itu juga perlu ada pemimpin dan pengikut. Jadi perlu seperti mereka, ada orang yang terus menguatkan prinsip
Jadi kebaikan itu juga perlu terus diperkuat oleh para tokoh-tokohnya, oleh para pembesar-pembesarnya. Dan orang-orang awam di antara orang-orang beriman perlu terus menguatkan pengetahuan mereka dengan banyak bertanya, berkonsultasi, dan mempelajari dari para pembesar-pembesar kebaikan itu, para tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin kebaikan itu. Apakah itu pemimpin dalam makna pemimpin politik, atau pemimpin masyarakat, atau para ulama. Jadi Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang munafik itu mendeklarasikan inna ma'akum kepada para pembesar mereka, orang-orang beriman juga perlu deklarasi inna ma'akum kepada para pemimpin-pemimpin mereka. Kenapa? Karena pada hakikatnya yang di tengah itu selalu terombang-ambing. Ini gampang dipengaruhi. Ini masa mengambang. Yang munafik ini, dia bilang inna ma'akum kepada para tokohnya. Ya, sorry ya, tangan kanan mestinya untuk orang baik ya. Jadi orang beriman ya perlu juga mengatakan inna ma'akum kepada para ulama, kepada pemimpin orang-orang beriman, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat. Inna ma'akum, kami bersama kalian. Kenapa? Karena orang munafik juga begitu. Inna ma'akum kepada setan-setan mereka. Inna ma'akum. Ya. Nah, orang munafik itu bilang innama nahnu mustahzi'un. Ya. Innama nahnu mustahzi'un. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat innama nahnu mustahzi'un, mengutip pendapat dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Abbas dan Ikrimah, jadi para ahli tafsir dari kalangan salafus saleh, yang dimaksud innama nahnu mustahzi'un adalah innama nahnu nastahzi'u bil qaum wa nal'abu bihim. Kami ini semata-mata mengolok-olok dan mempermainkan mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat innama nahnu mustahzi'un, innama nahnu mustahzi'una sakhiruna bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami sesungguhnya semata-mata memperolok-olok ya dan mengejek para pengikut dan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perilaku munafik ini, mereka menyangka mereka berhasil menipu daya dan memperolok ya, mengejek orang-orang beriman. Innama nahnu mustahzi'un. Ya, innama nahnu mustahzi'un. Tapi apakah orang beriman perlu melakukan yang sama? Innama nahnu mustahzi'un. Ya, tidak ya, karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatakan orang beriman itu mengolok-olok, enggak. Orang beriman itu selalu mengedepankan husnudzan. Ya. Tapi tetap waspada. Tapi tetap waspada karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu banyak. Pada ayat berikutnya, pada ayat ke-15, dan kita menutup pembahasan pagi hari ini dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mari kita garis bawahi ungkapan yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Jadi di ayat sebelumnya Allah bilang innama nahnu mustahzi'un. Ini Allah menceritakan tentang ungkapan orang-orang munafik yang bilang sesungguhnya kami hanya memperolok-olok. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian membalas Allahu yastahzi'u bihim. Jadi istahza'a yastahzi'u. Ini kata kerja. Kata kerja. Artinya secara harfiah
adalah mengejek atau mengolok-olok. Mengejek atau mengolok-olok. Ketika orang-orang munafik itu mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, Allah Subhanahu wa taala bongkar perilaku mereka dan Allah Subhanahu wa taala balas ungkapan nahnu mustahzi'un dengan ungkapan Allahu yastahzi'u bihim. Allah Subhanahu wa taala mengejek dan memperolok-olok mereka sebagai bentuk balasan. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, ya, dan menambah kesesatan mereka, terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ini maknanya jelas. Cuma kadang-kadang pemaknaan terhadap ayat ini menimbulkan sedikit banyak kerancuan. Ya, mungkin bapak-bapak yang tergabung di grup Jamaah Al-Kautsar ya, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya tentang ayat Allahu khairul makirin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, dan mereka menipu daya. Makaru wa makarallah, dan Allah menipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik pembuat tipu daya. Nah, di grup ya beberapa, saya juga udah lupa tulisan saya itu apa waktu itu ya. Apakah mungkin sikap atau sifat ini kan pekerjaan ya, tipu daya. Di sini kemudian ini mirip ini dengan ungkapan wallahu khairul makirin. Allahu yastahzi'u bihim. Yastahzi'u bihim itu maknanya mirip dengan wallahu khairul makirin. Nah, sebagian dari kita mungkin agak rancu memahami ayat ini, kemudian menyatakan mengolok-olok atau menipu daya itu kan sifat buruk atau pekerjaan yang buruk, betul nggak? Negatif kan? Pekerjaan yang negatif atau sifat yang negatif. Apakah boleh kita menisbatkan sifat dan pekerjaan yang negatif kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, apakah boleh atau tidak? Ya. Pertama yang harus kita pahami adalah bahwa di dalam Asmaul Husna tidak ada ungkapan, di dalam Asmaul Husna yang sering kita hafal itu, yang 99 itu, meskipun sebenarnya yang 99 itu hadisnya dhaif, tetapi asal hadisnya sahih. Jadi ungkapan inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah itu sahih dalam Sahih Muslim. Tapi penyebutan 99-nya itu dalam hadis riwayat Tirmidzi mauquf, terputus sampai sahabat, tidak sampai Rasulullah SAW. Tapi 99-nya itu ada dalam Quran tersebar, dan boleh-boleh saja kita menghafalkan yang tadi 99 itu boleh-boleh saja. Itu benar ya, maknanya betul semua, tidak ada masalah. Nah, dari yang 99 yang populer itu tidak ada nama Allah Al-Makir, itu nggak ada. Nama Allah yang maha makar, itu nggak ada. Tidak ada juga nama Allah yang artinya Al-Mustahzi, yang maha mengolok-olok, itu juga nggak ada. Tidak ada. Lalu apa kesimpulannya? Bukan kesimpulan, analisanya. Tidak semua perbuatan Allah itu dijadikan nama. Tidak semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan nama. Bisa dipahami ya? Ya. Tetapi setiap nama pasti mengandung perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, innahu huwas sami'ul alim. Sami'ul alim itu kan nama Allah. Betul nggak? Maha mendengar dan maha mengetahui. Itu mengandung makna juga bahwa Allah selalu mendengar dan selalu mengetahui. Begitu ya? Tetapi tidak semua perbuatan Allah boleh dijadikan nama.
Di antara perbuatan Allah yang disebutkan Allah Ta'ala dinisbatkan sendiri olehnya kepada dirinya adalah ayat-ayat seperti ini. Allahu yastahzi'u bihim. Ya. Yang kedua, mengapa kalau gitu kenapa tidak semua perbuatan Allah boleh dijadikan nama? Boleh dijadikan nama. Karena penyebutan perbuatan Allah seperti ini yang sering dimaknai dalam bahasa manusia sebagai makna yang negatif itu selalu dalam konteks balasan, tidak pernah berdiri sendiri. Dalam konteks balasan. Inna ma'akum, orang munafik kan bilang, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah balas, Allahu yastahzi'u bihim. Jadi seakan-akan Allah ingin menegaskan begini, itu adalah ungkapan hukuman Allah kepada mereka. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu menisbatkan sifat buruk kepada dirinya, tidak. Tetapi justru itu menunjukkan kesempurnaan Allah, bukan sifat buruk kepada Allah. Kenapa? Karena orang munafik itu merasa mampu mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman, justru karena kemahatauan Allah dan kesempurnaan ilmunya, Allah menghukum mereka dengan olok-olok juga. Jadi konteksnya selalu konteks pembalasan, tidak pernah berdiri sendiri. Tidak ada di dalam Al-Quran tiba-tiba ujuk-ujuk wallahu khairul makirin, itu nggak ada. Pasti ada awal ayatnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka melakukan makar dan Allah juga melakukan makar. Begitu. Jadi kalau makar dan olok-olok dalam bahasa manusia ketika dinisbatkan kepada makhluk itu maknanya negatif. Tetapi ungkapan makar dan yastahzi'un ini ketika dinisbatkan kepada Allah justru menunjukkan makna keadilan dan kesempurnaan kekuasaan dan pengetahuannya. Kenapa? Kenapa kita katakan sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala? Karena bentuk keadilan adalah membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal. Itu adil namanya. Itu adil. Dalam Quran juga ada wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan dari sayyi'ah keburukan adalah keburukan yang setara. Kenapa? Karena kalau nggak dibalas dengan yang setara, Allah jadi keadilan Allah Subhanahu wa taala jadi tidak sempurna. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu khairul makirin, itu tidak berdiri sendiri sebagai bentuk balasan yang setimpal dan adil kepada mereka. Yang ketiga, pemahaman yang perlu kita luruskan di sini adalah supaya kita tidak terjebak kepada pemahaman yang salah. Segala apa yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam rasa bahasa manusia itu maknanya negatif, tetapi kemudian dinisbatkan kepada Allah, maka maknanya positif dan sempurna. Contoh, di antara nama-nama Allah adalah Al-Mutakabbir. Betul nggak? Di akhir surat Al-Hasyr yang sering dibaca Pak Haji Sadli kalau jadi imam. Ya. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma, gitu kan? Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir artinya apa? Yang maha takabur. Betul nggak? Takabur artinya apa? Sombong. Sombong dalam bahasa manusia negatif atau positif? Negatif. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah negatif atau positif? Positif, dan itu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang sombong kecuali Allah. Dan Allah Ta'ala dalam hadits qudsi menyatakan wal kibru ridai. Ini bukan pencontohan ya, tapi mendekatkan maksud saja. Dan kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah.
Apakah berarti Allah itu punya sifat yang negatif atau kurang? Enggak, bukan. Justru itu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara kaidah-kaidah adalah memahami ayat-ayat yang mungkin memunculkan pertanyaan atau berpotensi disalahpahami. Mengapa di dalam Al-Quran ada ayat yang menisbatkan sifat buruk kepada Allah? Bukan sifat buruk, justru itu sifat kesempurnaan. Begitu. Saya kira demikian, Bapak-bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini memberikan faedah dan manfaat dalam rangka kita untuk terus memperkuat keimanan dan menjauhkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Terlebih di tengah-tengah kehidupan kita seperti saat ini yang banyak sekali godaan, perlu kita terus untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran sebagai penyucian jiwa kita. Semoga Allah berikan kita kekuatan dan keistiqomahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.